Hai teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan salah satu poin dari 10 Star Pharmacist, yaitu researcher. Apa sih researcher itu? Nah, researcher ini bagi seorang apoteker adalah kemampuan meneliti dan menganalisa suatu masalah. Nah, contohnya meneliti ini apa? Bisa kita dari pengembangan sediaan obat-obatan yang sudah ada menjadi sediaan yang lebih baik. Kita juga bisa mengembangkan formulasi atau meneliti suatu sediaan baru seperti itu. Lalu menganalisa masalah ini seperti apa? Menganalisa masalah ini masalah terkait dengan kerasionalan obat. Nah, menurutku sendiri, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala itu sudah menerapkan researcher ini loh. Nah, contohnya di semester 3 ini, ada mata kuliah yang aku ikuti, yaitu mata kuliah praktikum formulasi dan teknologi sediaan solid. Di sini kita diajarkan cara memformulasi sediaan solida dari suatu obat menjadi suatu sediaan solida yang dapat diterima. Sekian penjelasan dariku, terima kasih. 10 Stars of Pharmacy selanjutnya yaitu leader. Kenapa leader itu termasuk dalam 10 Stars of Pharmacies? Karena kita sebagai apotekers harus bisa atau mampu menjadi pemimpin. Misalnya kita sekarang menjadi mahasiswa, kita harus menjadi pemimpin dalam kelas. Contohnya sebagai komting atau ketua dalam perlombaan ataupun menjadi presiden BM. Nah, tapi kita menjadi pemimpin bukan hanya memimpin saja, tetapi kita harus memiliki visi dan misi yang jelas agar dapat mengambil keputusan yang tepat serta memajukan kesejahteraan bersama. Dalam 10 Star Pharmacies ada juga teacher. Apoteker harus mampu menjadi pendidik bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lain. Berikut video yang mengedukasi kepada pasien tata cara penggunaan obat yang baik. Misi, selamat sore. Selamat sore Ade, mau beli obat apa? Mau beli obat paracetamolnya ada kak? Untuk siapa Ade? Untuk saya sendiri kak. Oh ya, ada obatnya. Obat paracetamolnya satu stripnya harga 10.000 ya Dek. Iya. Diminum 3 kali 1 sesudah makan ya. Iya. Diminum bila sakit aja. Terus penyimpanannya hanya di suhu ruang aja, nggak boleh di kulkas ya. Iya. Ini obatnya 10.000 ya Dek. Terima kasih kak. Ini uangnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Permisi. Keempat yaitu decision maker. Decision maker artinya seorang apoteker merupakan seorang yang mampu menentukan keputusan terkait dengan pekerjaan kefarmasian yang diberikan. Apoteker harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi, mensintesis data dan informasi serta memutuskan tindakan yang paling tepat. Misalnya, dalam memberikan alternatif untuk obat pengganti dalam 10 penyesuaian Star dosis. Pharmacies ada juga communicator. Seorang apoteker harus berhubungan baik dengan pasien maupun profesi kesehatan lain. Misal pelayanan informasi, obat, konseling, edukasi obat kepada pasien, dan lain-lain. Apoteker harus berpengetahuan dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, verbal, nonverbal, mendengar, dan menulis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu 10 Stars Pharmacist, yaitu manajer. Seorang apoteker merupakan pengelola dalam berbagai aspek kefarmasian. Contohnya yaitu sebagai APA, Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit, pengelola obat. Di sini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur. Entrepreneur adalah kemampuan untuk berwirausaha atau kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan agar lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita sendiri. Dalam kefarmasian, seorang apoteker harus memiliki sikap entrepreneur atau sikap berwirausaha untuk mensejahterakan masyarakatnya. Contoh penerapannya adalah dengan mendirikan apotek,
perusahaan obat atau kosmetika, dapat juga melalui makanan, minuman, atau alat kesehatan. Mengingat di Indonesia banyaknya lulusan apoteker, tetapi sedikitnya peluang pekerjaannya. Terima kasih. Halo semuanya, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menjadi agent of positive change. Kita bisa ambil contoh dari kondisi di apotek, seperti menjelaskan atau melayani pasien dengan perilaku yang baik dan benar. Mungkin bisa saja contohnya seperti ini. Yang pertama, jangan lupa mengucapkan selamat pagi atau selamat datang di apotek. Yang kedua, kita bisa tanyakan apa keperluan yang dibeli atau apa yang dikeluhkan oleh pasien. Yang ketiga, kita harus menerangkan bagaimana cara penggunaan obat, cara penyimpanan, khasiat, ataupun dosis obat itu. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan semoga lekas sembuh, dan yang paling penting, jangan lupa bilang terima kasih. Mungkin saja satu contoh video ya. Simak berikut. Halo, selamat pagi, selamat datang di apotek. Saya Anestati, ada yang bisa saya bantu? Bapak atau Ibu? Baik, ditunggu ya obat Ibu, saya akan ambilkan dulu. Nah, itu dia tadi video bagaimana cara menjelaskan atau melayani pasien dengan perilaku yang baik dan benar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Britney Chelsea dan di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 10 star pharmacist, yaitu caregiver. Bisa kita artikan, caregiver merupakan seseorang yang memberikan kepedulian kepada orang lain. Sebagai seorang apoteker atau seorang farmasis, membutuhkan tingkat kepedulian yang tinggi. Karena kita memberikan konsultasi kepada pasien-pasien mengenai kefarmasian ataupun obat-obatan. Jadi, sebagai seorang apoteker sangat-sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang caregiver. Karena dengan kita memberikan informasi-informasi mengenai obat-obatan kepada pasien, kita sudah memberikan kepedulian kita. Di sini aku bakal jelasin tentang lifelong learner, di mana hal itu merupakan bagian dari 10 star pharmacist. Sebagai seorang apoteker, kita harus tetap memperbarui pengetahuan dan keterampilan kita, karena ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan akan terus berkembang. Misal ada penyakit baru atau wabah virus baru, obat juga belum ditemukan. Kita harus tetap menganalisis gejala-gejala apa yang dialami dan obat apa yang bisa menurunkan gejala-gejala itu. Atau mungkin obat sudah ditemukan dan obat sudah diedarkan di masyarakat. Kita harus tetap mengawasi kerja efek samping dari obat tersebut agar tidak adanya kesalahan dalam efek samping dari obat tersebut. Jadi sebagai seorang apoteker, kita harus tetap semangat belajar, kita harus mempunyai semangat belajar yang tinggi agar nantinya kita bisa berhasil.